ketiga kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mengenai cache memory. Cache memory ini sendiri adalah jenis memori berkecepatan tinggi yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU atau Central Processing Unit, di mana kita bisa katakan sistem memori tambahan yang ditambahkan kepada aplikasi atau perangkat memori yang akan menyimpan data secara otomatis dengan tujuan mempersingkat waktu pengambilan data pada CPU. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengambilan data dari memori utama RAM ya, Random Access Memory, sehingga kinerja sistem secara keseluruhan bisa lebih meningkat. Letak cache memory ini sendiri biasanya ia lebih dekat pada prosesor dibandingkan RAM. Bahkan ia bisa saja seringkali berada di dalam chip CPU. Mengapa cache memory itu penting? Karena yang pertama ia dapat meningkatkan kecepatan proses, di mana cache jauh lebih cepat daripada RAM, sehingga mempercepat akses data oleh CPU dan meningkatkan kinerja sistem. Yang kedua, mengurangi latensi. Mengakses data dari cache memerlukan waktu lebih sedikit dibandingkan RAM atau penyimpanan sekunder lainnya. Yang ketiga, mengoptimalkan performa aplikasi. Aplikasi yang sering mengakses data atau instruksi yang sama seperti program multimedia, game, dan software teknik berjalan lebih efisien dengan cache ini sendiri. Jenis-jenis cache memory. Yang pertama ada L1 cache. L1 cache ini sangat cepat, terintegrasi dalam CPU, kemudian kapasitasnya sangat kecil, biasanya sekitaran 32 KB sampai 128 KB. Yang kedua ada L2 cache. L2 cache ini sedikit lebih lambat dari L1, tetapi dia lebih besar, sekitaran 512 KB sampai 8 MB. Yang terakhir ada L3 cache. Berbagi antara beberapa inti CPU, tapi dia lebih besar, sekitaran 2 MB sampai 64 MB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja cache memory. Yang pertama ada di penyimpanan data. Ketika CPU membutuhkan data, ia pertama-tama memeriksa cache memory. Jika data ada di cache, disebut cache hit. CPU dapat mengaksesnya dengan cepat. Yang kedua ada di cache miss. Jika data tidak ada di cache, maka disebut dengan cache miss. CPU harus mengambil data dari RAM yang lebih lambat. Setelah data diambil dari RAM, salinan data tersebut biasanya disimpan di cache untuk mengakses masa mendatang. Yang ketiga ada di algoritma penggantian. Cache memory menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan data mana yang harus disimpan dan mana yang harus dihapus ketika cache penuh. Beberapa algoritma yang umum digunakan adalah last reason use atau LRU, first and first out atau FIFO, dan random replacement. Memori memiliki beberapa kelebihan, yaitu mempercepat akses data karena lebih cepat dari memori utama atau RAM. Dan juga cache memory dapat mengurangi beban kerja memori utama karena data yang sering diakses disimpan di cache, sehingga mengurangi akses langsung memori utama. Dan saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari cache memory. Kekurangan dari cache memory adalah biaya tinggi. Cache memory lebih mahal per unit dibandingkan memori utama. Kapasitas terbatas. Cache memory memiliki kapasitas terbatas dibandingkan dengan memori utama, sehingga tidak dapat menyimpan semua data yang diperlukan oleh CPU. Kompleksitas. Penggunaan cache memory dapat menambah beban kerja bagi sistem karena memerlukan logika tambahan
untuk manage data yang disimpan dan dihapus dari cache dan memerlukan manajemen yang lebih rumit. Terima kasih.